Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 386, Penegak Suci, 2. Betul sekali. Tidak peduli siapa yang salah dalam insiden ini, orang yang membunuh mereka pantas mati. Ini untuk membuat semua orang tahu konsekuensi mengacaukan kita, Guild Pengikut Suci. Petik 2. Sebelum Yanxi bisa menyelesaikan kalimatnya, dua pria tua yang duduk di seberangnya berteriak dengan kasar. Kami akan memposting gambar mayat bocah itu ke situs Underworld dan menjadikannya contoh dari konsekuensi mengacaukan Guild Pengikut Suci. Kirimkan penegak suci. Pemuda itu harus dibunuh. Jika dia baru saja melumpuhkan Penatua Feng, kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, karena dia memilih untuk membunuhnya secara langsung, itu menunjukkan rasa tidak hormat kepada Guild Pengikut Suci kami. Kita harus memberitahu dia konsekuensinya. Dua lelaki tua lainnya berteriak tanpa emosi. Dia mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Dia menghadapi kelompok tetua dan berkata dengan nada serius, mari kita laporkan ini ke pemimpin persekutuan dan lihat apa yang ada dalam pikirannya sebelum bertindak. Guild leader kami pergi ke laut 3 hari lalu dan kami tidak yakin kapan dia akan kembali. Kita tidak mungkin menunggu dia selamanya. Yanxi, karena kamu tidak ingin terlibat dalam hal ini, tutup mulutmu. Kami akan memimpin beberapa penegak suci. Petik 2. Saat ini, seorang pria tua di seberangnya berdiri dan menegur. Dia melihat ke seberang kelompok di seberangnya. Aku akan membawa penguasa suci bersama dengan beberapa sesepuh. Kami tidak membutuhkan keterlibatan Anda. Cih. Petik 2. Saat lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, dia menuju pintu keluar. 5 sesepuh berdiri, mengikuti dari belakang dan kiri. Dia merasa berkonflik. Beberapa orang tua lain di sekitarnya menggelengkan kepala, berdiri dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saudara Wangxian, insiden ini telah dibesar-besarkan. Perjalanan dari Sky City ke River Town memakan waktu 6 jam. Malam telah tiba ketika mereka tiba kembali di villa. Saat mereka melangkah masuk, mereka melihat Sui Huang duduk di sofa. Apakah begitu? Yang saya lakukan hanyalah memusnahkan pasukan kelas 1. Petik 2. Wangxian memandang Sui Huang sebelum membawa Xiao Yu ke sofa. Sui Huang menatap Xiao Yu dan menggelengkan kepalanya. Saudara Wangxian, namamu telah mengejutkan seluruh dunia bawah sekarang. Memusnahkan seluruh 9 sekte teratai, membunuh tetua dari persekutuan pengikut suci, jenius seperti iblis nomor 1 di bagan pahlawan muda yang luar biasa, setiap pencapaian dapat mengejutkan seluruh dunia bawah. Kamu jauh lebih baik daripada aku ketika aku masih muda. Petik 2. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu lebih baik dariku sekarang. Wangxian memandang Sui Huang dan membuat lelucon. Setelah mendengar Wangxian, Sui Huang mengangkat alisnya dan sangat marah. Bocah, apa kamu ingin bertengkar sekarang? Dengan pengalamanku, aku akan dengan mudah meremukkanmu ke tanah. Petik 2. Aku tidak akan menghitung dengan orang tua sepertimu. Melihat malam itu telah tiba dan kamu masih di sini, aku yakin kamu tidak hanya tertarik untuk memberitahuku ini, kan? Wangxian tersenyum dan duduk di samping Sui Huang. Apakah saya tidak diterima? Sui Huang menatapnya dan mulai mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menyipitkan matanya dan berkomentar, apakah seni memurnikan pil eliksir Anda benar-benar luar biasa seperti yang dikatakan rumor? Sekarang Anda dapat memperbaiki pil eliksir level 3 dengan mudah. Petik 2. Saya rasa begitu. Aku jenius seperti iblis dan bukan seseorang yang bisa dibandingkan denganmu. Wangxian terkekeh dan bibirnya membentuk senyuman. Kamu, Sui Huang tersedak oleh kata-katanya dan menatapnya dengan kasar. Kamu sangat sombong. Sekarang kamu telah membunuh seorang tetua dari Guild Pengikut Suci, mereka pasti tidak akan membiarkan ini pergi dengan mudah. Petik 2. Huang tua tidak ada di Guild Pengikut Suci saat ini, dan urusan Guild diatur oleh kelompok tetua. Saya yakin mereka akan segera memberi Anda masalah. Petik 2. Saat Sui Huang berbicara, dia melihat ke arah Wangxian. Saya belum berhasil menghubunginya. Ketika saya melakukannya, tolong biarkan masalah ini berhenti. Petik 2. Hah. Wangxian terkejut dengan apa yang dikatakan Sui Huang. Huang tua yang dia bicarakan kemungkinan besar adalah pemimpin guild dari Guild Pengikut Suci. Beri aku masalah. Cih. Petik 2. Niat membunuh bersinar di mata Wangxian.
Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tinggalkan begitu saja. Sui Huang merasakan niat membunuh di mata Wang Xian. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan nada serius, apa yang Anda pikirkan? Wang Xian bersandar di sofa, melihat ke samping dan melihat Guan Suking mengobrol dengan Xiao Yu. Selanjutnya, dia berkata dengan dingin, jika persekutuan pengikut suci memiliki penawarnya, masalah ini bisa diselesaikan. Jika tidak, semua keluarga dan kerabat dari Elder Feng harus mati. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melihat ke Sui Huang. Saya tidak ingin melihat kejadian seperti ini untuk kedua kalinya. Sui Huang merasakan jantungnya berdetak kencang saat bertemu dengan mata Wang Xian. Alisnya perlahan menjadi satu. Pemuda yang terlalu percaya diri di hadapannya bukanlah juniornya. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli menakutkan yang bisa menyamainya. Sebagai seorang ahli, dia akan memiliki harga diri dan keuntungannya sendiri. Jelas, tetua dari persekutuan pengikut suci meracuni adiknya dengan racun mematikan telah benar-benar melanggar intinya. Pada titik ini, bukan lagi masalah apakah guild pengikut suci akan membalas dendam. Sebaliknya, apakah pemuda ini akan membiarkan masalah ini berlalu? Tetua dari guild pengikut suci telah meracuni adiknya karena dia membalas dendam untuk muridnya. Ini menempatkan Wang Xian pada posisi bertahan. Akankah ada orang lain yang menyerangnya sekali lagi untuk membalas dendam untuk tetua itu? Sebagai seorang ahli, Wang Xian tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Dia akan menghancurkan gagasan bahwa orang-orang mungkin menyembunyikannya. Dalam hal ini, dia harus memastikan kematian semua musuhnya yang potensial. Ini adalah metode yang sangat mendominasi tetapi juga metode yang sering digunakan oleh para ahli yang kuat. Para ahli tidak akan membiarkan jenis risiko ini terus berlanjut. Saudara Wang Xian, bisakah kamu menahan diri dan tidak bertindak saat ini? Dalam 5 hari, saya akan membiarkan Huang Tua memberikan jawaban yang memuaskan. Kata Sui Huang saat dia melihat ke Wang Xian. Hah! Wang Xian tertegun sejenak oleh apa yang dikatakan Sui Huang. Selanjutnya, dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, baiklah. Karena, Sui Tua, Anda telah meminta ini, saya akan mendengarkan Anda kali ini. 5 hari. Jika ini tidak diselesaikan dalam 5 hari, aku akan pergi ke guild pengikut suci. Petik 2. Baiklah, 5 hari sudah cukup. Sui Huang tersenyum. 5 hari adalah waktu yang cukup baginya untuk menghubungi guild leader dari guild pengikut suci. Selama dia menjelaskan situasinya, Huang Tua harus tahu bagaimana menanganinya. Masalah ini dimulai karena penatua dari guild pengikut suci. Baiklah, orang tua itu akan pergi. Mengenai situasi saudara perempuan Anda, saya akan bertanya kepada beberapa teman lama saya dan melihat apakah mereka punya solusi. Muridku yang terkasih, tuanmu akan pergi sekarang. Kami akan mulai menyempurnakan pil eliksir besok. Petik 2. Setelah berbasa-basi dengan Wang Xian, Sui Huang berdiri dan menuju pintu keluar sambil tersenyum. Setelah Wang Xian menyelesaikan makan malamnya, dia kembali ke kamarnya dan melihat situs Underworld di komputernya. Melihat bahwa semua komentar itu tentang dia atau hal-hal yang berhubungan dengannya, dia tertawa kecil. Dia bisa dianggap sebagai orang yang agak rendah hati, karena dia akan meninggalkan beberapa masalah untuk ditangani oleh para Dragonian. Jika kejadian ini tidak menyangkut Xiao Yu, dia tidak akan bertindak secara pribadi. Namun, sejak dia melakukannya, jadilah itu. Jika dia dikenal di seluruh dunia bawah, biarlah. Adapun komentar tentang dia yang kemungkinan akan mati muda karena dia disukai oleh para dewa, dia hanya tertawa saat melihatnya. Masih belum pasti siapa yang akan mati lebih dulu. Setelah Lan Qingyue dan Guan Suking kembali ke rumah, Wang Xian melanjutkan penjelajahan selama beberapa waktu sebelum naik ke tempat tidur. Dia merenungkan tentang situasi Xiao Yu dan Elder Fang. Aku akan membawa mereka ke Istana Naga dalam waktu 5 hari. Saat Wang Xian sedang beristirahat, dunia bawah masih berdiskusi dengan sungguh-sungguh tentang apa yang terjadi hari ini. Saat mendekati jam 10 malam, sebuah utas baru muncul tiba-tiba. Miracle Dr. Wang dari River Town akan mati karena membunuh tetua dari guild pengikut suci kita. Itu dari guild pengikut suci. Bab 387, Pusat Perhatian, 1. Ledakan. Saat utas muncul, seluruh dunia bawah diliputi oleh sanksi yang datang dari penegak suci dan tanggapan dari guild pengikut suci.
Setiap sekte suci memiliki departemen penegakan hukum untuk menangani beberapa masalah dunia bawah eksternal. Dengan cara lain, untuk menunjukkan kekuatan dari sekte suci. Penegak suci adalah departemen penegakan hukum dari Guild Pengikut Suci, menargetkan setiap klan dan keluarga yang melawan Guild Pengikut Suci. Sebagai satu-satunya tim penegak hukum dari Guild Pengikut Suci, mereka memiliki kekuatan ekstrim. Seluruh tim terdiri dari 4 ahli bawaan. Jika mereka menghadapi lawan yang lebih kuat, mereka bisa mengirimkan tetua dari Guild Pengikut Suci. Di antara semua sekte suci, Persekutuan Pengikut Suci adalah satu-satunya sekte yang dibentuk oleh Ikatan Sekutu. Guild leader mereka adalah eksistensi terkuat nomor 1 di Miracle Doctor's Chart. Sisanya yang bergabung adalah dokter ajaib yang hebat atau ahli yang menerima kebaikan dari beberapa dokter ajaib. Tim tetua dari Guild Pengikut Suci memiliki kehadiran yang kuat juga. Masing-masing memiliki kekuatan bawaan dan di atasnya. Selain itu, mereka memiliki koneksi yang mengesankan. Sekte suci yang dibentuk oleh berbagai dokter ajaib berada di peringkat 6 di antara 9 sekte suci lainnya. Mereka hanya kekurangan beberapa fondasi. Tapi meski begitu, sekte suci, bagaimanapun, adalah sekte suci. Tidak banyak orang yang bisa menahan perintah pembunuhan atau sanksi dari sekte suci. Bahkan sekuat organisasi assassin, Dark Conjurers, mereka hanya bisa bersembunyi ketika Secret Sect mengeluarkan perintah pembunuhan untuk menyingkirkan mereka. Belum lagi, itu adalah organisasi pembunuh yang pandai bersembunyi. Sekarang, itu hanya dokter tanpa faksi, terlepas dari kenyataan bahwa dia sekarang dikenal sebagai jenius seperti iblis. Semua orang buru-buru mengklik utas. Di bawah judul utas, ada beberapa kata, mayat akan diungkapkan. Semua orang di dunia bawah tercengang dan terkejut. Sepertinya Guild Pengikut Suci sangat marah. Mereka segera memberikan tanggapan di situs Underworld malam itu, mengumumkan bahwa mereka akan mengungkap mayatnya. Itu adalah pengumuman eksplisit, memberitahu semua orang bahwa mereka akan membunuh Miracle Dr. Wang dari Rivertown. Kurung siku tutup. Sekarang tim Secret Enforcer telah bergerak, aku yakin mereka akan bergegas ke Rivertown besok. Kali ini, harus ada 6 hingga 7 ahli bawaan atau bahkan lebih. Dia ditakdirkan. Tidak banyak orang yang bisa selamat dari perintah pembunuhan dari Sekte Suci kecuali Miracle Dr. Wang dari Rivertown memutuskan untuk terus bersembunyi tanpa diketahui oleh Guild Pengikut Suci. Mungkinkah jenius langka seperti iblis ini dihukum oleh Guild Pengikut Suci? Tapi memikirkannya, itulah harga yang harus dia bayar untuk membunuh sesepuh dari Guild Pengikut Suci. Beberapa dari mereka dari situs Underworld menghela nafas setelah mereka melihat utas yang diterbitkan oleh Guild Pengikut Suci di mana tanggapan mereka tidak mengejutkan mereka. Sebagai sekte suci, itu normal bagi mereka untuk membalas dendam karena membunuh salah satu tetua mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa pihak lain sama kuatnya dengan bakat seperti iblis. Dibandingkan dengan mereka yang menganalisis secara objektif, ada lebih banyak orang yang sombong karena ketidakberuntungan atau bahkan mulai mencibir Wang Xian. Penegak suci melawan siapapun dengan berani. Setelah Wang Xian, akan ada yang lainnya. Siapa yang memintamu untuk kurang ajar? Saya yakin Anda terkejut sekarang. Haha, jenius seperti iblis apa? Beraninya kamu bermain pang. Sekarang, kamu dihukum. Ada yang akan pergi ke Rivertown besok. Mari kita saksikan si jenius seperti iblis itu membunuh dirinya sendiri, dan kita juga bisa mengambil fotonya. Haha. Semua jenius di dunia yang belum dewasa semuanya sampah. Hanya jika Anda sudah dewasa, Anda dapat menyebut diri Anda jenius. Jadi bagaimana jika Anda seorang jenius seperti iblis? Lagi pula kamu akan dihukum. Banyak seniman bela diri di dunia bawah mengejeknya. Eksistensi seperti iblis berusia 20 tahun telah menarik banyak kecemburuan. Sekarang dia akan dihukum, mereka semua bersemangat. Bersukacita atas kemalangan orang lain. Banyak orang bersiap-siap melakukan perjalanan ke Rivertown untuk menyaksikan bagaimana jenius yang seperti iblis itu membuat dirinya terbunuh. Lebih mengasyikkan untuk menonton dengan mata kepala sendiri. Jadi bagaimana jika Anda seorang jenius seperti iblis? Anda akan terbunuh. Seluruh dunia bawah sibuk di malam hari. Saat fajar menyingsing, cuaca suram. Dengan Rivertown di musim hujan, langit menjadi abu-abu, dan hujan akan turun. Tuan muda, ini pengumuman dari Underworld.
Petik 2. Mo Qinglong terlihat kedinginan saat dia berjalan ketika Wang Xian membawa Xiao Yu dan Elder Fang ke atap di pagi hari. Apa isinya? Ketika Wang Xian melihatnya, dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berjalan menuju halaman, menatap Xiao Ran yang sedang berkultivasi. Guild Pengikut Suci mengumumkan di situs web bahwa mereka akan menghukummu untuk membalas dendam sesepuh dari Guild Pengikut Suci, kata Mo Qinglong. Wang Xian membeku sesaat dan menatap Mo Qinglong. Dia mengangkat alisnya dan menyipitkan matanya. Apakah mereka akan menghukum saya? Tuan Muda, ini adalah pengumuman yang dikeluarkan oleh Guild Pengikut Suci kemarin. Saat Mo Qinglong berbicara, dia menyerahkan teleponnya. Penegak suci adalah departemen di Guild Pengikut Suci yang menangani urusan luar. Mereka tangguh dan mewakili seluruh sekte suci. Petik 2. Hehe, Wang Xian membaca pesan di telepon dengan senyum di wajahnya. Saya akan mencari mereka. Saya tidak menyangka mereka akan datang mencari saya. Petik 2. Sekarang 4 dragonian tingkat bawaan berada di villa di samping. Begitu juga dengan Mo Yuan. Petik 2. Jejak niat membunuh melintas di mata Mo Qinglong. Tidak peduli jumlah orang yang muncul atau siapa mereka. Jangan biarkan siapapun hidup. Wang Xian mengembalikan telepon ke Mo Qinglong dengan mata dingin saat dia melihat Xiao Ran berlatih. Saat ini Xiao Ran sudah berada di martial artist level 9. Akan sedikit menantang untuk mencapai terobosan ke half step to inbound. Mungkin dia akan membutuhkan beberapa tahun dan mungkin 10 tahun atau lebih untuk tingkat bawaan. Tentu saja, itu dalam keadaan bahwa dia tidak mengambil rumput spiritual atau pil ramuan. Jika dia memiliki pil eliksir yang cukup sebagai suplemen, dia bisa membuat terobosan ke alam bawaan dalam waktu singkat. Adapun perintah pembunuhan Guild Pengikut Suci, Wang Xian tidak mengambil hati sama sekali. Dia sedang beristirahat di vilanya, menikmati waktu luangnya. Saat melakukannya, sekelompok orang asing menyerbu River Town. Sekitar 7 atau 8 mobil Audi hitam mewah melaju dari provinsi lain dengan pria parubaya dan beberapa orang tua duduk di dalamnya. Di samping mereka ada semua senjata setajam silet, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Mereka semua berseragam hitam dengan kata-kata, persekutuan pengikut suci, di tengah kemeja mereka. Kedua mobil yang mengemudi di garis depan menahan semua orang tua. Masing-masing memberikan aura seorang pemimpin tertinggi. Saat 8 mobil melaju ke laut, target mereka adalah zona pengembangan laut tertinggi. Selain 8 mobil Audi terpadu, ada juga lusinan mobil yang melaju menuju zona pengembangan laut tertinggi juga. Semua pria muda duduk di dalam mobil sport mewah, mengemudi dengan kecepatan ekstrim. Vroom! Saat suara vrooming terdengar, semua mobil sport sudah diparkir di pintu masuk zona pengembangan laut tertinggi. Selain mobil-mobil sport itu, ada beberapa SUV dengan total lebih dari 30 kendaraan mewah. Semua pria muda yang gagah keluar dari mobil itu satu persatu. Beberapa dari mereka memiliki bayi dalam pelukan mereka saat mereka tersenyum lebar-lebar, sementara beberapa dari mereka hanya senang. Bab 388, Pusat Perhatian, 2. Tuan Muda Jiang. Haha, kamu sangat awal. Petik 2. Seorang pria muda turun dari Lamborghini dan berjalan menuju pria muda dengan Porsche yang tidak jauh darinya saat dia berbicara. Saya di sini untuk sebuah pertunjukan dan wajar jika saya datang lebih awal. Orang-orang dari Guild Pengikut Suci akan segera datang. Saya mungkin akan melewatkannya jika saya terlambat. Petik 2. Tuan Muda Jiang berambut merah. Dia tersenyum saat mengamati sekelilingnya. Ada cukup banyak orang yang datang untuk pertunjukan itu. Haha, tentu saja. Kita berbicara tentang jenius yang paling seperti iblis dan orang nomor 1 di bagan pahlawan muda yang luar biasa. Fakta bahwa dia akan segera dihukum tentu imbang. Dari sebuah SUV yang ada di dekatnya, seorang pria gemuk turun dengan senyuman. Aku sangat iri padanya. Pada usia 20, dia adalah dokter ajaib yang menempati peringkat ke-9, seorang alkemis yang kuat dan ahli bawaan yang mengerikan. Saya akan sangat senang bahwa saya akan terbangun dari mimpi saya jika saya memiliki salah satu pencapaiannya. Petik 2. Seorang pria tampan yang mengenakan jas dan dasi turun dari kendaraannya. Dia melihat ke arah villa sambil menghela nafas secara emosional. Jiang Yuan, Guda, Lu Kaiping. Kalian pasti benar-benar bebas untuk datang jauh-jauh ke sini. Petik 2. Bukankah kamu juga sama? Jika tidak, apa yang akan Anda lakukan di sini? Petik 2.
Saya datang ke sini untuk menyaksikan apakah tabib ajaib uang dari River Town ini sama luar biasa seperti yang ada dalam rumor. Beberapa pemuda turun dari kendaraan mereka. Beberapa mengenal satu sama lain sementara yang lain tidak. Namun, semuanya adalah bagian dari lingkaran seni bela diri kuno dan dengan demikian setidaknya akan mendengar nama satu sama lain. Jiang Yuan, bukankah zona pengembangan laut tertinggi ini merupakan pengembangan tepi laut dari keluargamu? Pria muda berjas berjalan menuju rambut merah Jiang Yuan dan bertanya dengan senyum cerah. Tepat sekali. Ini dikembangkan oleh salah satu bisnis keluarga saya. Petik 2. Jiang Yuan tersenyum dan mengangguk. Dokter ajaib uang dari River Town tetap di sini. Dia bukan orang biasa. Tak seorang pun di River Town berani mengacau dengannya. Petik 2. Dia tidak hanya mampu. Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan, Miracle Dr. Wang mempermalukan Flame Palace selama ziarah mereka. Meskipun demikian, Flame Palace telah dimusnahkan. Kata pria muda berjas itu dengan senyum cerah. Namun, matanya dipenuhi rasa cemburu. Memiliki kekuatan dan otoritas yang menakutkan di usia 20 tahun akan membuat siapapun iri, termasuk para elit dari keluarga dan sekte terkenal ini. Flame Palace hanyalah sekte suci yang baru dipromosikan dan pucat jika dibandingkan dengan persekutuan pengikut suci. Sejak Guild Pengikut Suci telah membuat klaim seperti itu, mereka pasti memiliki kepercayaan diri untuk menindaklanjutinya. Petik 2. Jiang Yuan tersenyum dan melanjutkan, satu-satunya pertanyaanku sekarang adalah jika tabib ajaib ini telah melarikan diri. Berdasarkan sumber saya, dia masih di villa. Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya untuk menunggu para penegak suci di sini. Petik 2. Cih, pemuda berjas itu mendengus, villa itu berada di tepi laut. Jika dia ingin melarikan diri ke laut, tidak akan mudah menemukannya. Petik 2. Kamu benar. Jika dia melarikan diri ke laut, bahkan para ahli dari Guild Pengikut Suci tidak akan bisa melakukan apapun. Namun, jika dia melarikan diri hari ini, dia harus menundukkan kepalanya dan hidup dalam rasa malu di masa depan. Jiang Yuan mengangguk setuju. Apa yang kalian pikirkan? Akankah Miracle Dr. Wang dari River Town kabur? Seorang pria muda berjalan mendekat dan bertanya dengan keras. Pemuda lain tersenyum dan membuat dugaan, ini sangat sulit untuk dikatakan. Namun, pandangan pribadi saya sendiri adalah bahwa kemungkinan dia melarikan diri lebih dari 70%. Petik 2. Haha, terlepas dari itu, saya akan memulai utas di situs Underworld dan melakukan streaming langsung untuk dilihat semua orang. Petik 2. Seorang pria muda mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto di sekitar dan mulai membuat utas di situs Underworld. Judul utas, Hukuman bagi Penegak Suci. Akankah jenius seperti iblis meringkuk seperti kura-kura atau akankah ia melakukan perlawanan terhadap pengikut suci? Biar saya buat dugaan saya dulu. Miracle Dr. Wang yang jenius pasti akan mati. Sebuah utas yang dipenuhi dengan ejekan dan beberapa foto lingkungan dimulai oleh pemuda itu. Pada saat ini, seorang pemuda berseru, kendaraan Guild Pengikut Suci ada di sini. Seketika, keheningan menyelimuti area itu. Meskipun mereka semua adalah tuan muda yang kaya, mereka bukan apa-apa di depan persekutuan pengikut suci. Selain itu, mereka yang datang kali ini adalah penegak suci dan sesepuh dari Guild Pengikut Suci. Seorang tetua dari Guild Pengikut Suci sudah lebih kuat dan berpengaruh daripada seluruh keluarga mereka. 8 mobil Audi berhenti di pintu masuk zona pengembangan laut tertinggi dan sekelompok orang turun dari kendaraan ini. Mereka adalah tetua dari Guild Pengikut Suci dan ada 5 dari mereka. Mereka telah mengirim 5 sesepuh. Petik 2. Sekelompok pria muda di sekitarnya tercengang melihat para pria tua ini turun dari 2 kendaraan pertama. Identitas kelima lelaki tua itu terlihat dari pakaian yang mereka kenakan. Lihat di belakang mereka. Kedua penegak tersebut adalah kapten dari tim penegak. Astaga, mereka telah mengirim 2 kapten. Petik 2. Anggota kelompok lainnya terdiri dari 20 ahli half-step untuk ahli bawaan. Astaga, tim yang dikerahkan kali ini sangat kuat. Petik 2. 7 ahli bawaan dan 20 ahli half-step untuk ahli bawaan. Mempertimbangkan kekuatan tim yang ada di sini, Guild Pengikut Suci tampaknya bertekad untuk membunuh Miracle Dr. Wang dari River Town. Petik 2. Karena tetua dari Guild Pengikut Suci berpengalaman dalam pengetahuan medis, serangan mereka jauh lebih kuat daripada ahli bawaan sejak lahir.
Mereka pasti tidak sama dengan ahli bawaan dari 9 Lotus Sekte. Petik 2. 7 lahir. Sepertinya guild pengikut suci menekankan pada masalah ini. Dokter ajaib Wang ini dikutuk. Petik 2. Kelompok pemuda di sekitarnya berdiskusi dengan lembut di antara mereka sendiri. Sedangkan untuk pria muda yang telah memulai sebuah thread di situs Underworld, dia dengan antusias mengambil foto para ahli dari guild pengikut suci dan segera mengunggahnya. Guild pengikut suci telah mengerahkan 5 sesepuh dan 2 kapten tim penegakan. Jika Miracle Dr. Wang tidak melarikan diri, dia pasti akan dibunuh. Petik 2. Setelah mengedit keterangannya dan melampirkan foto, dia segera mengirimkannya. Pada saat ini, kemunculan postingan ini menarik perhatian sekian seniman bela diri di dunia bawah. Seluruh utas sangat aktif dan penonton menunggu dengan cemas untuk pembaruan baru. Sial, 7 ahli bawaan. Ini cukup untuk memusnahkan beberapa pasukan kelas 1. Guild pengikut suci memang telah bertindak cepat. Dokter ajaib Wang dari River Town ini dikutuk. Ini adalah konsekuensi karena menyinggung sekte suci. Bahkan seorang jenius seperti iblis akan segera dibunuh. Seorang jenius akan jatuh hari ini. Ada komentar baru yang dibuat di utas ini setiap detik. Forum dunia bawah sangat hidup dan banyak keluarga dan sekte seni bela diri memperhatikannya. Salam, sesepuh dari Guild Pengikut Suci. Saya Jiang Yuan dari keluarga Jiang di Kota Utara. Properti ini milik keluarga Jiang kami. Biarkan aku membawamu kemari. Petik 2. Jiang Yuan mengumpulkan keberaniannya, berjalan menuju sesepuh dari persekutuan pengikut suci setelah melihat mereka turun dari kendaraan mereka, dan berbicara dengan hormat. Beberapa sesepuh dari guild pengikut suci memandang Jiang Yuan dan melirik kelompok pemuda yang ada di sini untuk menonton pertunjukan. Para sesepuh tidak peduli tentang tujuan mereka dan melambaikan tangan mereka. Bawa kami kemari. Salah satu sesepuh berkata dengan jelas. Ya, sesepuh, tolong ikuti saya. Menurut sumber saya, Miracle Dr. Wang yang kurang ajar itu masih ada di villa. Namun, saya tidak tahu apakah dia telah melarikan diri sekarang. Petik 2. Bab 389, karena Anda di sini, jangan repot-repot pergi. 1. Berani-beraninya dia membunuh tetua dari guild pengikut suci kita. Bahkan jika dia lolos ke ujung bumi, dia akan mati. Seorang tetua berkata tanpa emosi saat dia menuju ke dalam. Di sampingnya adalah 4 sesepuh lainnya yang memandang dengan wajah apatis, sementara sekelompok penegak suci yang tampak agresif mengikuti di belakang. Rasa kebrutalan yang membayangi membuat kelompok pemuda di dekatnya merinding. Meskipun mereka hanya mengikuti di belakang, mereka bisa dengan jelas merasakan aura kuat yang datang dari Secret Enforcers. Dengan punggung sedikit membungkuk ke depan, Jiang Yuan mengarahkan jalan bagi kelompok dari guild pengikut suci dengan memimpin. Kerumunan, yang terdiri dari puluhan pria, berjalan ke villa dengan wajah muram yang intens. Menjelang akhir jalan setapak, mereka tiba di sebuah villa di tepi laut. Jiang Yuan berbalik ke arah sesepuh pengikut suci. Sesepuh, ini villanya. Miracle Dr. Wang tepat di villa ini. Dia menjelaskan dengan hormat. Ini tempatnya. Salah satu tetua bertanya dengan datar. Dengan mata menyipit, dia melihat keluar gerbang masuk villa yang saat ini terbuka lebar. Dia sangat menjengkelkan, membiarkan pintunya terbuka lebar. Apakah dia menunggu kita masuk? Sesepuh lainnya berkomentar dengan mata berkilauan. Dia meminta azab. Sesepuh kekar di tengah mendengus sebelum melangkah ke villa dengan langkah lebar. Hati-hati, Hutua, waspadai jebakan. Penatua lainnya memperingatkan ketika dia melihat dari belakang. Kalau begitu aku akan mengalami sendiri kekuatan dari jenius yang jahat ini. Tetua kekar menolak nasihat itu dengan sedikit perhatian. Setelah itu, dia menguatkan dirinya sementara kekuatan aura yang kuat melonjak dari dalam tubuhnya dan mengisi setiap inci ruang yang bisa ditampung pakaiannya. Ayo pergi. Para sesepuh yang belum bergerak memanggil sebelum mengikuti di belakang dan berjalan ke villa. Mari ikut. Karena sesepuh dari guild pengikut suci tidak mengusir kita, mari kita ikuti di belakang, sisa kelompok itu berbisik di antara mereka sendiri. Mari kita jauhkan diri kita lebih jauh, jangan sampai kita terlibat jika perkelahian benar-benar pecah nanti, salah satu dari mereka mengingatkan. Jangan khawatir, mengingat kekuatan guild pengikut suci, mereka akan menghancurkan orang itu. Kami sangat aman di belakang mereka. Yang lain tidak setuju.
Para pemuda ini yang mengikuti di belakang sesepuh ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti di belakang langkah mereka ke villa. Ledakan. Ledakan keras bergema di langit. Cuaca mendung saat awan gelap membayangi sebelum hujan mulai turun. Pelanggar yang mengambil satu langkah saja ke dalam villa akan mati. Sebuah suara berbicara dengan apatis kepada kerumunan. Yang mana, kerumunan pemuda melihat ke dalam dengan heran. Di dalam halaman, seorang pemuda sedang beristirahat di bawah payung di dekat kolam renang. Dengan satu set teh diletakkan di sampingnya, pemuda itu duduk diam sambil mengangkat kepalanya untuk menatap gerimis ringan dengan wajah tenang dan tenteram. Di samping pemuda itu ada 7 orang lainnya, yang terdiri dari 4 pemuda dan 3 pria parubaya. Itu adalah pria parubaya yang berdiri paling dekat dengan pemuda yang berbicara. Di antara septet, tidak ada yang tahu latar belakang pasti dari keempat pemuda itu. Adapun 3 pria parubaya, salah satunya terlihat sangat menarik dengan rambutnya yang sangat panjang. Haha, elder kekar yang telah tiba di dekat pintu tertawa terbahak-bahak. Mulutnya ternganga sedikit saat dia menatap pemuda di bawah payung itu. Kaulah yang membunuh Penatua Feng. Miracle Dr. Wang dari River Town. Tanya elder kekar sebelum dia melangkah ke dalam saat keganasan berkecamuk di matanya. Pelanggar yang mengambil satu langkah saja ke dalam villa akan mati. Penatua gemuk lainnya tertawa ketika dia melihat tanda peringatan di bawah kakinya sebelum berbaris masuk. Seorang dokter tanpa faksi yang membunuh pemimpin guild pengikut suci kita dan mengadu domba kita sendiri dengan kita. Aku ingin tahu siapa yang memberimu keberanian seperti itu. Atau haruskah saya berkata, saya ingin tahu apa yang memberi Anda kepercayaan diri, sehingga Anda berani mengucapkan kata-kata ini. Lanjut tetua montok itu. Sementara itu, sesepuh lainnya membanjiri jalan mereka satu persatu. Segera setelah itu, mereka diikuti oleh sekelompok lebih dari 20 penegak suci yang menembak 8 orang di depan dengan tatapan membunuh. Ayo, masuk juga. Pelanggar akan mati. Lelucon apa? Betapa menjengkelkan bagi seseorang yang akan menemui ajalnya. Jiang Yuan menyeringai saat dia melihat anggota guild pengikut suci masuk. Saat dia bercanda, dia meremehkan 8 orang di dalam villa dengan acuh tak acuh, menatap mereka dengan tatapan mengabaikan. Haha, karena mereka mengatakan bahwa pelanggar akan mati, aku semakin tergoda untuk masuk. Pemuda lain yang mengenakan setelan terkikik saat dia melompat ke villa. Di belakang, para pemuda yang mengikuti mulai bergegas satu persatu tanpa peduli. Adapun pria parubaya yang menyebutkan bagaimana pelanggar akan mati. Apakah mereka telah mengabaikannya sepenuhnya? Mungkin mereka masih belum menyadari betapa kuatnya kekuatan guild pengikut suci kali ini. Seorang pemuda tertawa sendiri saat dia menyeringai, sambil memposting tentang situasinya secara online. Dia mengambil beberapa foto lagi dan melampirkannya bersama dengan posnya, tersenyum seperti yang dia lakukan. Kami telah memasuki Villa Miracle Dr. Wang dari River Town. Di sampingnya ada 7 orang lainnya. Apa yang membuat saya tertawa adalah bagaimana mereka mengatakan, pelanggar yang mengambil satu langkah pun akan mati. Haha, lucu sekali. Pemuda itu terkekeh sampai matanya membentuk celah. Saat dia tertawa, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam villa. Wow, wow, wow. Dia bersorak. Wang Xian, Anda telah membunuh penatua guild pengikut suci kami. Terimalah azabmu. Petik 2. Saat itu, dering pedang yang ditarik dari sarungnya bisa terdengar. Satu demi satu, penguasa suci mulai mengarahkan senjata di tangan mereka. Suasana di dalam villa dipenuhi dengan pertanda pembantaian. Yang mengherankan, bahkan tetesan air hujan menyebar ke sekeliling dan seterusnya, seolah-olah ketakutan. Hah! Wang Xian mencibir saat dia menurunkan cangkir teh di tangannya ke atas meja. Mengangkat kepalanya, dia mendongak dan mengamati kerumunan ahli dari guild pengikut suci. Aku tidak mencari kalian. Sedikit yang saya harapkan kalian datang mencari saya sebagai gantinya. Megah. Wang Xian tertawa. Anak muda yang menjengkelkan dan sombong. Tegur penatua kekar saat dia melihat Wang Xian, yang duduk, agak menyendiri. Saya harus mengatakan, anak muda, bahwa Anda benar-benar kurang ajar. Tidak kusangka kau berani menunggu kami di sini. Sekarang, Anda telah menggali kuburan Anda sendiri. Jadi saya akan meninggalkan Anda seluruh tubuh. Dia menambahkan, seorang jenius jahat yang telah dianggap sebagai kejadian langka di milenium ini. Apakah Anda berpikir bahwa Anda sudah tak terkalahkan? Beraninya kau mengabaikan guild pengikut suci kita.
Aku akan memberimu kesempatan untuk mengakhiri hidupmu sendiri sekarang. Elder lainnya mengejek, tepat setelah elder kekar itu selesai. Tepat ketika tetua kedua mengakhiri kata-katanya, sikap menakutkan keluar dari tubuhnya dan memaksa jalannya, dalam upaya untuk memikat Wang Xian. Haha, kami akan memberimu kesempatan untuk berhenti sendiri. Para sesepuh lainnya menimpali serempak. Saat mereka melangkah maju, mereka juga mengalir dengan posisi yang sama. Sementara itu, kelompok penguasa suci memutar senjata di tangan mereka saat mereka berdiri di belakang. Ledakan, tenor mereka yang mengancam memenuhi udara di dalam villa. Di seberang langit, guntur yang memekakkan telinga bertepuk sekali lagi saat gerimis tumbuh menjadi badai petir. Blop-blop. Namun, masih belum ada setetes hujan pun di dalam seluruh villa karena mereka telah diblokir oleh sikap yang kuat. Karena tangguh seperti baja, pendiriannya membuat takut semua orang. Cukup tangguh. Mereka terlalu kuat. Dengan 7 inbounds tak tertandingi dan lebih dari 20 half-step inbounds, mereka bahkan bisa mengalahkan 9-10 ahli inbound. Salah satu penonton memuji. Para tetua dari guild pengikut suci terlalu kuat dengan sikap seperti itu. Bahkan pemimpin klan kita tertinggal oleh celah yang sangat besar, aku khawatir, yang lain setuju. Bahkan air hujan pun dipaksa keluar dari batas-batasnya. Sikap mereka benar-benar kokoh. Itulah kekuatan kuat dari Sekte Suci. Dengan begitu banyak ahli, musuh apa yang tidak bisa mereka kalahkan. Yang ketiga tersentak. Anak muda ini dikutuk. Yang terakhir terkikik. Bab 390, karena Anda di sini, jangan repot-repot pergi. 2. Bunuh saja sekarang. Kau mendekati kematian dengan membunuh seorang tetua dari guild pengikut suci. Petik 2. Tepat sekali. Berlutut dan bunuh diri. Sekte suci bukanlah seseorang yang dokter tanpa faksi sepertimu bisa menyinggung perasaan. Petik 2. Jenius seperti iblis. Nomor 1 di tangga pahlawan muda yang luar biasa. Jadi bagaimana jika Anda menyinggung kami, bahkan seorang jenius akan dikirim ke peti matinya. Petik 2. Merasakan aura mencekik dan mengerikan dari kelompok ahli persekutuan pengikut suci. 30 pemuda aneh yang mengikuti di belakang merasa gembira dan mulai mengejek Wang Xian dengan keras. Bunuh diri. Guild pengikut suci memang kurang ajar. Memintaku, Wang Xian, untuk bunuh diri. Petik 2. Wang Xian berdiri di sana dan melihat kerumunan di depannya. Ekspresinya menjadi dingin saat dia mengangkat kepalanya. Seorang tetua dari guild pengikut suci meracuni adikku. Saya berjanji kepada seorang senior bahwa saya hanya akan mencari kalian 5 hari kemudian. Tampaknya sekarang keputusan saya salah. Petik 2. Hari ini, kalian semua bisa lupa pergi. Kata Wang Xian. Pada saat yang sama, dia sedikit meringkuk menjadi cakar. Haha, kamu masih berpikir untuk melawan. Baik, hari ini, aku akan membunuh kalian semua atas nama hukuman dari guild pengikut suci. Petik 2. Penatua kekar tertawa setelah melihat reaksi Wang Xian. Dia menarik pedang panjang dari pinggangnya saat dia melambaikan tangannya. Aku, Hufu, akan memenggal kepalamu secara pribadi untuk membalas dendam Feng Tua dan sebagai peringatan bagi rohnya. Haha, guild pengikut suci ingin menghukumku. Karena kalian ada di sini, jangan repot-repot pergi. Petik 2. Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, dia menyerang kelompok tetua dari guild pengikut suci. Haha, kamu memang layak atas namamu. Arogansi seperti ini tidak ada bandingannya. Petik 2. Melihat Wang Xian menyerbu ke depan, Penatua kekar tertawa dengan berani. Aku akan mengambil nyawamu. Membunuh. Sesepuh kekar menyerang dan sesepuh lainnya di belakangnya berteriak dengan dingin serempak. Dalam sekejap, 7 ahli bawaan dari guild pengikut suci bergerak. 20 ahli half-step to inbound yang memegang senjata juga meluncurkan serangan mereka ke Wang Xian. Suasana hikmat langsung berubah menjadi buas. Ekspresi kelompok pria muda langsung berubah saat merasakan niat membunuh yang kuat yang terselubung di atmosfer. Si jenius akan segera mati. Pertunjukan telah dimulai. Haha, Miracle Dr. Wang itu memang kurang ajar. Dia adalah orang pertama yang saya lihat yang begitu sombong. Itu akan bertentangan dengan semua harapan jika dia bertahan setelah bertindak begitu berani di depan Sekte Suci. Petik 2. Sekelompok pria muda mundur beberapa langkah dan menyaksikan dengan penuh antisipasi. Mereka sedang menunggu dengan cemas sampai si jenius seperti iblis dibunuh. Membunuh. Pada saat ini,
Mo Qinglong mendengus dingin saat melihat guild pengikut suci menyerang. Gemuruh. Seketika, aura menakutkan bisa dirasakan dari ketujuh aura itu. Aura iblis beredar di sekitar mereka berenam. Adapun pria parubaya yang tersisa, dia memegang pedang panjang dan niat membunuh darinya bahkan lebih kuat. Tak kenal belas kasihan, suara Mo Qinglong terdengar lagi. Kelompok 7 menyerang para penegak suci. Hah! Aura yang dipancarkan oleh kelompok 7 mengejutkan para ahli dari guild pengikut suci. Sejak lahir, 7 ahli bawaan. Penatua kekar itu tercengang dan pupil matanya membesar. Apa? Ada 7 ahli bawaan. Keempat pemuda itu juga ahli bawaan. Petik 2. Para sesepuh di sampingnya juga tercengang. Mereka melihat ketujuh dari mereka dan tercengang. Keempat pemuda ini tampak berusia paling banyak 30 tahun. Mereka tidak akan pernah menyangka keempat pemuda ini menjadi ahli bawaan. Seorang ahli bawaan berusia 30 tahun akan berhasil mencapai 5 besar di bagan pahlawan muda yang luar biasa. Bahkan sekte suci akan merasa sulit untuk memelihara keajaiban semacam ini. Namun, 4 pemuda sebelum mereka semuanya adalah ahli bawaan. Mereka yang melawan kita, guild pengikut suci, akan diburu dan dimusnahkan. Ini termasuk keluarga dan sekte Anda. Si tua kekar berteriak dengan muram. 7 ahli bawaan pasti melebihi harapan mereka. Menurut pendapat mereka, meskipun Miracle Dr. Wang dari River Town memiliki koneksi yang baik, dia paling banyak dapat memanggil 3 atau 4 ahli bawaan. Namun, ini dalam keadaan normal. Mempertimbangkan bahwa dia menghadapi persekutuan pengikut suci, siapa yang bersedia mengambil risiko menyinggung sekte suci untuk membantunya? Guild pengikut suci yakin setelah mempertimbangkan koneksi Miracle Dr. Wang. Ini akan menjadi perkiraan yang aman untuk mengatakan bahwa hanya sepertiga dari mereka yang akan membantunya. Namun, 7 ahli bawaan muncul tiba-tiba. Ini benar-benar melebihi harapan mereka. Sebuah kekuatan dengan 7 ahli bawaan akan dianggap sangat kuat di dunia bawah. Untuk misi penegakan hukum ini, hanya 7 ahli bawaan yang dikerahkan. Membunuh. Jangan biarkan seorang pun hidup. Petik 2. Kekejaman melintas di mata Wang Xian. Detik berikutnya, dia bergerak dan muncul di samping Elder Kekar. Jari-jarinya menekuk seperti cakar naga dan dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, sebelum serangan Wang Xian terhubung, tangisan menyedihkan meletus dari sekitarnya. 4 dragonian yang baru saja mencapai alam bawaan telah menyerbu ke dalam kelompok ahli half step untuk inbound. Dominasi lengkap. Dengan garis keturunan dan kekuatan yang kuat, para dragonian bisa dianggap di atas rata-rata di antara para ahli bawaan meski baru saja mencapai alam bawaan. Para dragonian dapat dengan mudah membunuh para ahli ini yang berada di half step to inbound realm. Apa? 7 ahli bawaan. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memanggil 7 ahli bawaan? Selain itu, mereka tidak ragu untuk membunuh penguasa suci dari guild pengikut suci. Apakah mereka semua bersedia menjadikan sekte suci sebagai musuh mereka? Petik 2. 7 ahli bawaan. 7 ahli bawaan. Bagaimana dia memanggil begitu banyak ahli? Selanjutnya, para ahli ini bersedia untuk melawan guild pengikut suci. Petik 2. Kelompok pemuda di sekitarnya tercengang ketika mereka melihat 7 ahli bawaan. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang yang berdiri di samping pemuda itu adalah 7 ahli bawaan. Keempat pria itu paling banyak berusia 30-an. Bagaimana mereka bisa menjadi ahli bawaan? Dari mana asal ahli bawaan ini? Petik 2. Jiang Yuan menatap ketakutan pada ahli bawaan ini yang muncul tiba-tiba. The Miracle Doctor tidak lolos karena dia percaya diri dengan kekuatannya. Dia tidak keberatan menjadikan guild pengikut suci sebagai musuhnya. Petik 2. Pria muda berjas itu tertegun saat dia bergumam. Di sekelilingnya, para pemuda lainnya semua tercengang. Kemunculan tiba-tiba 7 ahli bawaan bersama dengan Miracle Dr. Wang yang menduduki peringkat nomor 1 di bagan pahlawan muda luar biasa, kekuatan ini. Guild pengikut suci tidak bisa membunuhnya, kata salah satu pemuda dengan ekspresi muram. Hu tua, Elder Hu. Tiba-tiba, teriakan celaka menyebar ke seluruh villa. Sekelompok pria muda terkejut dan segera berbalik ke arah teriakan itu. Apa? Saat mereka melihat ke atas, mata mereka melebar dan perlahan-lahan dipenuhi dengan kengerian. Pada saat ini, Elder Kekar memiliki luka besar di area dadanya.
Matanya membelalak dan menatap ketakutan pada pemuda di hadapannya. Bam! Bab 391, karena Anda ada di sini, jangan repot-repot pergi. 3. Bam! Penatua kekar itu jatuh ke tanah sementara semua tanda vital dari tubuhnya menghilang dalam sekejap. Dalam beberapa detik, elder lain dari guild pengikut suci telah dijatuhkan, membuat semua orang gemetar karena terkejut. Ini adalah penatua dari sekte suci yang menjadikannya salah satu penatua yang kuat untuk berpikir bahwa dia telah dijatuhkan dengan satu serangan. Kali ini, semua remaja putra dapat melihat bahwa pemuda tersebut tidak menggunakan senjata spiritual bawaan apapun. Banyak orang di dunia bawah telah menggosipkan bahwa itu karena senjata spiritual bawaan sehingga pemuda itu bisa mengalahkan ahli bawaan dengan mudah. Namun, pemuda itu tidak menggunakan senjata apapun sekarang. Meskipun demikian, dia telah membunuh seorang tetua dari guild pengikut suci dalam keadaan seperti itu. Horor kengerian. Anak muda, pergilah ke neraka. Jika tidak, kami, guild pengikut suci, tidak akan pernah beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Seorang penatua dari sekte berteriak dengan ekspresi berkerut. Saat dia berteriak, dia membidik kepala Wang Xian dengan pisau tajam di tangannya. Jangan pernah istirahat sampai salah satu dari kita mati. Maka kalian semua dari guild pengikut suci akan binasa hari ini. Wang Xian membalas dengan dingin saat energi naga logam membuatnya berkilauan keemasan. Di bawah cuaca yang suram, cahaya itu membuat Wang Xian bersinar seperti seorang raja yang agung dan berkuasa. Saat dia melengkungkan cakarnya, dia menebas 4 sesepuh dari guild pengikut suci yang berdiri di samping. Cek, cek, cek. Saat lengannya terayun melewati, cakar emas yang menakutkan menyerang kuartet itu. Energi naga logam membuat keempat sesepuh tersentak. Pergi sana, salah satu sesepuh berteriak saat matanya bergerak-gerak karena gentar. Serangan yang tampaknya biasa dari pemuda ini telah membuatnya merasakan bahaya kematian yang akan datang. Tanda cakaran emas muncul seolah-olah itu bisa merobek tubuhnya, menyebabkan dia menolaknya secara naluriah karena ketakutan. Wang Xian memperhatikan dengan tatapan apatis. Mengingat kekuatannya saat ini, menyingkirkan Inbon adalah hal yang mudah. Saat dia melihat cakarnya ditahan oleh 4 sesepuh, Wang Xian mengocoknya dan berbalik untuk menyerang tetua yang berdiri di tengah kelompok. Skram! Si tetua menggonggong ketika dia melihat cakar Wang Xian datang padanya ketika dia mencoba untuk memblokirnya dengan memukul pedang panjangnya di depannya. Berderit, retak. Ah! Sang tetua menjerit. Namun, cakar yang menakutkan memotong tepat melalui pedang berharga itu dan menusuk dada sesepuh. Saat jeritan menusuk terdengar di udara, hati semua orang di sekitar berdebar-debar. Kamu bukan dari level bawaan. Anda pasti tidak. Para sesepuh tersentak. Saat melihat betapa mudahnya Wang Xian menjatuhkan rekan mereka, 3 tetua persekutuan pengikut suci yang tersisa menjerit dengan wajah berkerut, sementara salah satu dari mereka menggeram dengan mata lebar. Seorang ahli bawaan tidak mungkin sekuat ini. Bahkan jika Anda setengah langkah ke Dan Realem, Anda tidak bisa sekuat ini juga. Sesepuh lainnya berseru. Saat dia berbicara, dia menghentikan serangannya dan mundur beberapa langkah tanpa sadar sebelum melihat Wang Xian dengan tidak percaya. Dia tampak sangat santai setelah membunuh salah satu sesepuh mereka dengan satu serangan. Prestasi hebat seperti itu tidak mungkin dicapai oleh seorang ahli bawaan. Faktanya, bahkan tidak setengah langkah ke Dan Realem. Sementara mereka juga memiliki setengah langkah ke alam dan dalam sekte suci, tidak ada dari mereka yang bisa menandingi kehebatan pemuda ini. Saat 2 sesepuh telah terbunuh, 3 yang tersisa dari guild pengikut suci gemetar saat mereka memandang dengan ketakutan. Orang macam apa yang mereka sakiti? Haha, apakah Anda benar-benar berasumsi bahwa saya, Wang Xian, takut pada persekutuan pengikut suci Anda? Wang Xian mendengus saat dia melirik tubuh yang terbaring di bawahnya. Dengan perubahan posisi, dia menerjang lurus ke arah 3 sesepuh terakhir untuk menyerang. Seperti yang kubilang, kalian semua harus mati. Wang Xian melolong. Kamu, trio itu terguncang saat melihat Wang Xian mendatangi mereka. Keangkuhan dan kepercayaan diri mereka di masa lalu sekarang digantikan dengan kegelisahan. Dari kelihatannya, penyebutan penghentian sendiri, tadi. Saat itu, serangkaian jeritan tajam terdengar terus-menerus, menarik perhatian 3 sesepuh dari guild pengikut yang takut. Mereka melihat pemimpin penguasa suci menangis putus asa,
saat salah satu pria parubaya dari geng Wang Xian membakar tubuhnya. Mereka juga melihat banyak anggota penguasa suci yang dibunuh oleh 5 ahli bawaan lainnya. Satu persatu, satu gerakan pada satu waktu. Bagaimana mungkin pemuda itu sekuat ini? Tidak heran mengapa kamu berani menunggu kedatangan kami di sini, dan mengapa kamu berani mengadu domba kami Guild Pengikut Suci. Salah satu sesepuh tersedak dengan tinjunya mengepal sementara wajahnya tampak sangat pucat. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sekelompok pria muda yang datang dengan harapan pertunjukan yang bagus menjerit dengan mata lebar. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Untuk berpikir bahwa ahli kuat dari Guild Pengikut Suci telah dibantai tanpa perlawanan sedikit pun. Dalam 2 menit yang singkat, 3 ahli bawaan telah dibunuh, sementara 3 lainnya tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali. Sebelum ini, Penatua dari Guild Pengikut Suci telah menyebutkan bahwa dia bukanlah Inbon. Jadi itu artinya, salah satu pemuda menelan ludah saat dia menyaksikan dengan bengong. Alam di atas Inbon. Dia harus berada di alam di atas Inbon, mampu membunuh ahli Inbon dengan mudah. Dia benar-benar seorang Immortal of the Land yang legendaris. Dia melanjutkan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dia baru berusia 20 tahun. Bagaimana bisa anak berumur 20 tahun menjadi sekuat ini? Sekelompok pria muda menatap dengan mata lebar sementara kaki mereka hampir menyerah karena guncangan total. Itu sudah ditakdirkan. Semua ahli dari Guild Pengikut Suci dikutuk. Petik 2. Jadi ternyata dia sama sekali tidak perlu takut pada persekutuan pengikut suci, mengingat kehebatan yang luar biasa. Tidak heran mengapa dia tidak lari. Petik 2. Membunuh semua ahli dari Guild Pengikut Suci tanpa reservasi sedikitpun. Dia keluar untuk menjadi musuh bebuyutan mereka. Petik 2. Berdiri dalam keadaan linglung, para pemuda itu terguncang saat melihat pembantaian itu. Mereka datang untuk menyaksikan pembantaian jenius yang seperti iblis, dokter ajaib Wang dari Rivertown. Tapi, sedikit yang mereka harapkan dari hasil seperti itu. Sekte suci bereputasi akhirnya hancur, dibunuh dengan mudah. Ah! 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 Jeritan yang mengental darah terdengar di udara sekali lagi. Semua pemuda memandang dengan suram saat mereka menyaksikan 3 tetua terakhir dari Guild Pengikut Suci dijatuhkan. Bam! 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 Mayat-mayat itu tergeletak di tanah, seolah-olah guntur dari langit meledak menembus hati mereka. Saat jeritan menghilang, 20 lebih mayat ditambahkan ke tanah. Tanpa sadar, para pemuda itu mundur beberapa langkah. Dengan kagum dan ketakutan, mereka menatap pria muda yang tetap berdiri di tengah kekacauan sementara tidak ada jejak darah yang terlihat padanya. Pemuda itu tetap seperti sebelumnya, tanpa emosi sedikitpun, saat dia tampak tenang seperti air. Tetapi kerumunan telah menyaksikan sebaliknya, bagaimana pemuda ini telah mengalahkan 5 ahli bawaan hanya dalam beberapa menit. Di mana 5 adalah sesepuh dari Sekte Suci. Blop, blop. Salah satu pemuda menelan ludah. Saat kakinya mulai berubah menjadi jeli, dia berbalik mencoba keluar dari villa. Dia ingin pergi sejauh yang dia bisa, menjauh dari tempat neraka ini karena hatinya melonjak dengan semburan penyesalan dan gentar. Dia tidak akan pernah datang ke sini, seandainya dia mengharapkan hasil seperti itu. Terguncang, kerumunan yang membatu juga berusaha mati-matian untuk melarikan diri, saat melihat seseorang pergi. Seperti yang saya katakan, karena kamu di sini, jangan repot-repot pergi. Petik 2. Saat itu, suara setan berlama-lama di telinga mereka. Bab 392, Kematian para penegak suci. Seperti yang kubilang, sejak kau di sini, jangan repot-repot pergi. Gemuruh, desir, hujan deras turun. Namun, aura mengerikan kali ini tidak berhenti dan hujan deras turun di halaman villa. Mendengar suara-suara seperti iblis, sekelompok pemuda membeku ketakutan. Meskipun mereka berpikir untuk melarikan diri, yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menggigil ketakutan. Tetesan hujan yang mendarat di pipi mereka sangat dingin. Masing-masing dari mereka membatu. Wang, Miracle Dr. Wang, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kami di sini hanya untuk melihatnya. Petik 2. Seorang pria muda berbalik dan berbicara dengan Wang Xian sambil menggigil ketakutan. Keringat dingin di dahinya bersama dengan tetesan hujan membuatnya terlihat sangat sedih. Dibandingkan dengan dirinya yang bersemangat sebelumnya,
dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Bam, Dokter Ajaib Wang, saya tahu saya salah. Aku salah. Tapi tolong selamatkan hidupku yang menyedihkan. Tolong biarkan aku pergi. Kami dibutakan untuk datang. Miracle Dr. Wang, saya tahu kesalahan saya sekarang. Tolong beri saya kesempatan. Jiang Yuan segera berlutut, bersujud dan memohon belas kasihan. Namun, dialah yang telah membawa kelompok ahli dari Guild Pengikut Suci sebelumnya. Selanjutnya, dia menambahkan penghinaan. Pada saat ini, ketika dia melihat darah bercampur dengan air hujan mengalir kepadanya, matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Dia telah mengabaikan semua rasa martabat saat dia memohon belas kasihan. Bam, Dokter Ajaib Wang, itu adalah kesalahan kami sebelumnya. Tolong biarkan kami pergi. Aku memohon padamu. Aku bersujud padamu. Petik 2. Dokter Ajaib Wang, kami salah. Tolong selamatkan hidup kami. Tolong selamatkan kami. Petik 2. Semua pemuda telah hancur. Ketika yang pertama berlutut, sisanya menyusul dengan cepat. Ketakutan tertulis di seluruh wajah mereka. Wang Xian memandang mereka dengan cemoohan dan penghinaan. Beberapa saat yang lalu, mereka masih bersuka cita atas hukumannya dari Guild Pengikut Suci. Bagaimana dengan sekarang? Ketika kamu datang, tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Sejak kamu masuk, kamu telah membuat keputusan sendiri. Wang Xian memandang sekelompok pria muda di depannya. Niat membunuh melintas di matanya saat dia berbalik dan kembali ke villa. Karena mereka telah membuat keputusan, mereka harus membayar harga untuk itu. Tidak, tolong jangan bunuh kami. Petik 2. Para pemuda putus asa saat mereka melihat Wang Xian pergi dan 4 ahli inbound muda berjalan perlahan ke arah mereka. Mereka berteriak minta ampun dengan keras. Namun, jeritan itu hanya berlangsung sebentar. Sekelompok elit dari berbagai keluarga dan sekte ini tidak akan pernah menyangka bahwa datang untuk menertawakan Wang Xian karena dihukum oleh Guild Pengikut Suci akan menyebabkan kematian mereka. Saat ini, Sui Huang muncul di pintu masuk villa. Dia melihat mayat di villa dan mengangkat alis. Dia kemudian dengan cepat melihat ke arah Mo Qinglong dan yang lainnya sebelum menggelengkan kepalanya dan pergi. The Secret Enforcers telah dimusnahkan dan begitu pula kelompok pemuda yang datang untuk pertunjukan. Penegakan suci kali ini berakhir dengan penghancuran total. Namun, semua orang masih menunggu hasilnya di situs Underworld. Mereka sedang menunggu untuk melihat persekutuan pengikut suci mengunggah gambar mayat Miracle Dr. Wang dari Rivertown. Kiriman dari pemuda itu masih dibahas secara aktif di situs Underworld. Jumlah balasan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. OP, cepat dan perbarui kami. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah Wang Xian terbunuh? 1. Percepat. Mari kita lihat mayat, jenius yang seperti iblis. Sayang sekali, seorang jenius seperti iblis seperti dia muncul di depan kita seperti meteor dan akan menghilang dengan cepat seperti meteor. Kurung siku tutup. 7 ahli bawaan dan 20 ahli half step untuk ahli bawaan. Ini akan lebih dari cukup untuk membunuh Miracle Dr. Wang. OP, perbarui postingan Anda. Balasan terus menumpuk karena semua orang bergegas ke OP untuk memperbarui posnya. Mereka ingin melihat adegan pembunuh jenius yang seperti iblis. Waktu berlalu secara bertahap. 1 jam, 2 jam, namun, OP tidak terlihat dimanapun. Seniman bela diri dari dunia bawah sama gelisahnya dengan kucing di atas atap seng yang panas. Apa yang terjadi dengan OP? Apakah kamu makan kotoran? Mengapa Anda tidak memperbarui? Cepat, bagaimana situasinya sekarang? Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ya, lihat saja novel sistem budidaya naga surgawi tak terkalahkan. Pembaruan mereka sangat cepat. Kenapa kamu sangat lambat? Cepat dan perbarui, OP. Aku, ayahmu, telah menunggu di sini selama 2 jam. Namun, saat semua orang menunggu akhir cerita, utas lain muncul. Semua temanku tidak bisa dihubungi. Mereka yang telah pergi ke Rivertown untuk pertunjukan semuanya tidak bisa dihubungi. Sudah lebih dari 2 jam sejak saya mendengar sesuatu dari mereka. Saat utas ini muncul, langsung menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka mengklik dan melihat isinya, ekspresi mereka menjadi berat. Tadi malam, banyak orang memutuskan untuk pergi ke Rivertown untuk menyaksikan Guild Pengikut Suci membunuh tabib ajaib Wang dari Rivertown.
Ini diketahui oleh banyak orang di dunia bawah. Namun, semua orang yang pergi ke Rivertown tidak bisa dihubungi. Selanjutnya, OP sebelumnya terdiam setelah memperbaruinya untuk beberapa waktu. Semua fakta ini ketika digabungkan membuat sisanya merasa ada sesuatu yang tidak benar. Bahkan OP yang membuat utas baru merasa bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada teman-temannya. Mengalami kecelakaan. Guild Pengikut Suci adalah sekte suci yang memiliki reputasi baik. Mereka tidak akan membunuh orang-orang yang datang untuk pertunjukan secara sembarangan. Kurung siku tutup. Jika itu masalahnya, hanya satu kemungkinan yang tersisa. Mereka dibunuh oleh orang lain. Dan, orang lain, hanya bisa menjadi dokter ajaib uang dari Rivertown. Ketika seseorang membuat dugaan ini, semua orang terkejut. Dengan adanya para ahli dari Guild Pengikut Suci, bagaimana bisa Miracle Doctor Wang membunuh orang tak berdosa? Apa yang terjadi di Rivertown? Di mana para ahli dari Guild Pengikut Suci? Kenapa kita tidak mendapatkan informasi apapun dari Guild Pengikut Suci sekarang? Saya memiliki dugaan yang berani. Mungkinkah Guild Pengikut Suci dan mereka yang pergi untuk pertunjukan itu semuanya dibunuh oleh dokter ajaib? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tim yang diturunkan oleh Guild Pengikut Suci kali ini sangat kuat. Bagaimana mereka bisa dibunuh? Diskusi berlanjut. Secara bertahap, setengah hari berlalu. Di malam hari, sebuah utas baru muncul tiba-tiba dan mengejutkan seluruh dunia bawah. Kami hampir dapat memverifikasi bahwa semua ahli, sesepuh dari Guild Pengikut Suci dan mereka yang pergi ke Rivertown untuk menonton pertunjukan telah terbunuh. Poster itu bertuliskan, All Knowing. Itu dari Omniscient Group, agen informasi terkuat di dunia bawah. Setelah Omniscient Group mengonfirmasi suatu peristiwa, keandalannya akan mencapai 100%. Saat utas ini diposting, itu seperti dunia bawah yang mengalami 10-0 gempa. Para ahli kuat dari Guild Pengikut Suci semuanya telah terbunuh. Semua sesepuh dan kapten yang kuat dari Guild Pengikut Suci sudah mati. Kematian para penegak suci. Bab 393, Tutup Malu. Kehancuran yang suci. Saat semua orang melihat postingan yang diunggah oleh pengguna All Knowing, seluruh dunia bawah dilemparkan ke dalam pergolakan. Kehancuran yang suci, ini adalah kehancuran yang suci. 7 ahli bawaan bersama dengan 20 half-step inbounds. Pasukan ini bisa dengan mudah membuat 1/5 hingga 1/6 dari seluruh guild pengikut suci, mengingat kehebatan itu. Namun, mereka juga merupakan kekuatan yang sama yang telah dimusnahkan sepenuhnya. Tanpa ragu, mereka pasti telah dibunuh oleh Miracle Doctor Wang dari Rivertown. Ini benar-benar tak terbayangkan. Seberapa kuat Miracle Doctor Wang dari Rivertown ini? Mereka adalah ahli dari Guild Pengikut Suci yang perkasa, 7 di antaranya adalah tambahan. Pertama, dia membunuh Elder dari Guild Pengikut Suci. Selanjutnya, dia membunuh 7 inbounds dari sekte yang sama. Dia keluar untuk mengadu domba dirinya dengan sekte suci. Seberapa tangguh Miracle Doctor Wang dari Rivertown ini? Dan seberapa kuat kekuatannya? Di dunia bawah, para seniman bela diri telah berputar-putar ke dalam diskusi yang memanas. Berita itu terlalu mengejutkan bagi mereka semua. Sementara itu, di dalam istana persekutuan pengikut suci, semua sesepuh duduk di aula istana dengan ekspresi gelap. 5 tetua, 2 pemimpin penegakan suci, dan 20 half-step inbounds telah terbunuh. Dokter ajaib Wang dari Rivertown ini, dia bertekad untuk mengadu domba kami dengan kami persekutuan pengikut suci. Seorang penatua memarahi dengan tatapan menjulang. Kami telah kehilangan 7 ahli bawaan dalam satu kesempatan, 8 termasuk penatua Feng. Guild pengikut suci mengalami kerugian besar dalam beberapa hari. Kita harus membalas dendam untuk ini. Petik 2. Saat ini menyangkut kebanggaan Guild Pengikut Suci kami, bersama dengan pijakan kami tentang bagaimana kami membangun diri kami di masa depan. Karenanya, kita harus menghapus penghinaan ini dengan bersih. Petik 2. Para tetua menimpali dengan marah. Ini adalah masalah yang serius. Ini bukan lagi masalah benar atau salah, mengingat pembunuhan 7 inbounds dan 20 ahli lainnya. Sebagai sekte suci, mereka harus menyingkirkan si pembunuh dengan segala cara. Kita harus membunuh Miracle Doctor Wang dari Rivertown. Ya, kita harus melakukannya, jika tidak Guild Pengikut Suci kita tidak akan pernah berpikir untuk mendapatkan pijakan di dunia bawah mulai sekarang. Semua tetua membentak agresi. Bahkan Yanxi,
yang telah duduk di samping, menghela nafas saat dia merajut alisnya. 7 ahli bawaan telah dibunuh. Ini bukan lagi masalah yang bisa dimaafkan karena kebaikan. Bunuh. Mengirimkan dirimu ke kuburanmu. Petik 2. Pada saat itu, teriakan terdengar di seluruh istana. Siapa itu? Setelah mendengar kata-kata itu, semua manajemen senior dari Guild Pengikut Suci di aula istana berdiri dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Berani-beraninya kamu masuk tanpa izin ke persekutuan pengikut suci kami, meminta Asap. Aura menakutkan melonjak dari manajemen senior sekte yang menahan udara di sekitarnya. Baiklah, kenapa begitu sombong? Sebuah suara menjawab dengan kesal. Setelah itu seorang tetua segera muncul di dalam aula dengan kecepatan kilat. Sui Huang. Semua sesepuh dari Guild Pengikut Suci tersentak sebelum mereka segera melangkah dan membungkuk. Sui Huang, apa yang membawamu ke sini? Mereka menyapa. Seandainya aku tidak datang, seluruh Guild Pengikut Suci bisa saja musnah saat Huang tua kembali. Sui Huang menjawab dengan ketidaksenangan saat dia melihat ke arah kerumunan sesepuh. Sui Huang, kamu, para sesepuh memulai dengan kebingungan. Sedikit kesal, mereka menatapnya dengan cemberut. Sui Huang di depan mereka adalah teman dekat pemimpin persekutuan mereka. Dia juga Laozu dari klan suci, yang membuat Sui Huang menjadi eksistensi legendaris, seseorang yang tidak bisa mereka hormati. Hanya sedikit dari kalian, dan kau ingin pergi membunuh raksasa River Town itu. Dari apa yang saya lihat, saya pikir yang terbaik adalah kalian tetap di sini dan bersikaplah sendiri, tegur Sui Huang. Sialan, kalian juga memintanya. Aku baru saja mengatakan pada pemuda itu kemarin untuk tidak datang dan membuat masalah di Guild Pengikut Suci. Pada akhirnya, kalian pergi mencari kematian dengan mengganggunya. Sui Huang menegur mereka dengan ketidaksenangan. Saat dia berbicara, dia duduk di kursi di samping dan menyesap teh. Apa? Kerumunan itu bertanya. Mereka bingung dan terkejut dengan komentar tersebut. Mengenai masalah ini, kalian seharusnya tidak ikut campur. Tunggu sampai aku menghubungi ketua guildmu dan mendiskusikan ini dengannya. Singkatnya, jangan mencari masalah dengan setan kecil River Town itu. Hanya kalian sendiri yang akan mengirimkan dirimu ke kuburan jika kalian pergi. Sui Huang memperingatkan sisanya. Tetaplah di sini dan tunjukkan sikapmu. Adapun Huang tua, Foji tua itu, aku tidak bisa menghubunginya. Namun dia membuatku sangat khawatir. Petik 2. Menepuk. Saat Sui Huang mengoceh tanpa henti, dia melemparkan cangkirnya ke atas meja untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Dengan perubahan sikap, dia menghilang dari aula istana, meninggalkan kerumunan tetua persekutuan pengikut suci yang melihatnya dengan terkejut. Apa maksud dari Sui Huang? Salah satu sesepuh bertanya dengan nada rendah saat wajahnya berkerut karena bingung. Sui Huang telah menginstruksikan agar kita meninggalkan iblis kecil itu sendirian. Sepertinya Sui Huang tahu bahwa Miracle Dr. Wang dari River Town. Petik 2. Lebih jauh, Miracle Dr. Wang dari River Town itu tidak bodoh. Entah dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, atau dia dari latar belakang yang sangat menonjol, bahkan senior Sui Huang harus memperlakukannya sebagai seseorang dengan kedudukan yang sama. Petik 2. Anak muda itu. Jangan bilang dia memiliki kehebatan yang sama dengan Sui Huang. Kalau tidak, jika tidak, mengapa bahkan Sui Huang akan menyebutnya sebagai iblis kecil? Petik 2. Sok secara bertahap menampakkan dirinya di wajah tetua Guild Pengikut Suci. Pesan dalam pernyataan Sui Huang sebelumnya telah membawa lebih banyak kejutan daripada yang bisa mereka tangani. Terutama kalimat-kalimat ini secara khusus. Aku baru saja mengatakan pada pemuda itu kemarin untuk tidak datang dan membuat masalah di Guild Pengikut Suci. Pada akhirnya, kalian pergi mencari kematian dengan mengganggunya. Jangan mencari masalah dengan Little Demon of River Town itu. Hanya kalian sendiri yang akan mengirim diri kalian ke kuburan jika kalian pergi. Pesan-pesan yang tersembunyi di dalamnya membuat mereka tercengang. Jika pemuda itu benar-benar memiliki kekuatan yang sama dengan Sui Huang atau pemimpin persekutuan, atau berasal dari kekuatan yang sama, maka Penatua Feng benar-benar harus menggunakan racun untuk menyerang adik perempuannya. Jika itu masalahnya, itu karena intervensi Sui Huang sehingga pihak lain belum berhasil ke sini. Kalau tidak, untuk berpikir bahwa kita akan membalas dendam tanpa mengetahui situasinya. Haha, Yanxi menertawakan ironi masalah ini.
Begitulah kebanggaan klan leluhur yang kuat. Jika orang lain telah membunuh salah satu dari mereka, klan leluhur yang kuat akan membalas dendam tanpa peduli penyebabnya atau kekhawatiran tentang konsekuensinya. Namun, Guild Pengikut Suci jelas telah berkompromi dengan meremehkan lawan mereka kali ini. Apa yang kita lakukan dengan diskusi yang menyebar di dunia bawah? Tentunya kita tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Seorang penatua bertanya dengan tatapan mengerikan. Bagaimanapun, reputasi mereka masih penting. Munculkan saja alasan acak, dan kita akan membahas ini lagi ketika guild leader kembali. Sesepuh lainnya menjawab dengan ekspresi gelap. Keheningan memenuhi seluruh aula istana dari guild pengikut suci saat para sesepuh merenung dengan linglung. Di malam hari, seluruh dunia bawah masih mendiskusikan pembantaian para ahli guild pengikut suci dan murid dari berbagai klan yang ikut serta ke Rivertown. Tiba-tiba, Guild Pengikut Suci membuat pengumuman. Sekelompok ahli dari Guild Pengikut Suci telah diserang oleh monster laut yang ganas. Dari jumlah itu, hanya 3 yang selamat. Adapun masalah lainnya, mereka akan ditangani setelah kembalinya pemimpin persekutuan. Semua orang di dunia bawah tercengang oleh berita itu. Bagaimana situasinya? Kelompok tetua dan penegak suci dari persekutuan pengikut suci belum dibantai oleh Miracle Dr. Wang dari Rivertown, melainkan telah dirusak sampai mati oleh monster laut yang ganas. Sementara berita itu melampaui harapan semua orang, sebagian besar memilih untuk mempercayainya setelah beberapa saat dalam kebingungan. Bagaimanapun, ini adalah pengumuman yang dibuat oleh Sekte Suci, jadi mereka tidak bisa mengarang cerita untuk berbohong dan menyembunyikan kebenaran. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa ini adalah penutup malu terakhir oleh Sekte Suci. Bab 394, Naga Surgawi Bermutasi, 1. Mereka tidak dibunuh oleh Miracle Dr. Wang dari Rivertown. Tapi berdasarkan semua tanda objektif lainnya. Petik 2. Di sebuah kantor di Gedung Pencakar Langit, seorang pria parubaya yang mengenakan jas melihat jawaban dari Guild Pengikut Suci di layar komputernya. Alisnya menyatu. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh personel dari Omniscient Group mereka, para ahli dari Guild Pengikut Suci dan kerumunan yang datang untuk menonton pertunjukan tidak meninggalkan Villa Miracle Dr. Wang dari Rivertown setelah memasukinya. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, mereka tidak bisa memastikannya. Meskipun demikian, mereka yakin orang-orang ini sudah mati. Oleh karena itu, kelompok Mahatau mereka telah mengumumkan kematian para ahli dari Guild Pengikut Suci. Mengikuti operasi grup dengan cermat untuk memastikan 100% keandalan, mereka tidak memastikan bahwa orang-orang itu dibunuh oleh Miracle Dr. Wang dari Rivertown. Apakah mereka dibunuh oleh binatang buas dari laut? Mungkinkah Miracle Dr. Wang memiliki hewan laut yang mengerikan dan buas sebagai hewan peliharaan? Atau mungkinkah seperti yang diklaim oleh Guild Pengikut Suci, bahwa para ahli mengalami kecelakaan dengan binatang buas dari laut? Petik 2. Saat fajar, Rivertown diliputi badai. Sebagian besar kebenaran ditutupi atau disapu bersih. Bahkan kelompok Mahatau merasa sulit untuk memverifikasi sebagian besar informasi dan mereka tidak yakin 100%. Meskipun demikian, banyak seniman bela diri yang merasa lebih lega saat ini. Jika para ahli dari Guild Pengikut Suci telah dibunuh oleh Miracle Dr. Wang dari Rivertown, keberadaan seperti iblis itu akan benar-benar terlalu menakutkan. Pada saat ini, di dalam gua yang berada jauh di dalam gunung yang dikelilingi oleh bunga dan burung. Itu adalah tempat tinggal gua yang mewah dan indah. Seorang wanita cantik dan seorang pria parubaya kekar sedang duduk di tengah. Di depan mereka, sekelompok pria parubaya berdiri tegak dan rapi. Apa kita belum punya berita tentang Yao Kuan? Wanita cantik itu mengertakkan gigi dan matanya sedikit merah saat dia menanyai pria parubaya kekar di hadapan sekelompok pria parubaya. Nyonya, kami masih belum memiliki informasi tentang Tuan Muda saat ini. Petik 2. Dari apa yang kami kumpulkan dari orang-orang di sekitar Sungai Kuning, kami memahami bahwa Tuan Muda memiliki beberapa konflik dengan Miracle Dr. Wang dari Rivertown. Selanjutnya, kami menemukan bahwa Tuan Muda menghubungi kepala keluarga Lei dan kapak surgawi berwajah ganda sebelum menghilang. Kelompok pria parubaya itu menjawab dengan serius. Hilangnya Bian Yao Kuan telah menyebabkan keributan besar di dalam Sekte Suci Medis. Cabang Bian dari Medical Science Sekte mengerahkan semua upaya dan sumber daya untuk menyelidiki. Namun, Bian Yao Kuan dan Poison Duo telah merahasiakan tindakan mereka dan tidak memberi tahu siapapun tentang mereka.
Dokter ajaib Wang dari River Town. Pria parubaya kekar yang duduk di samping mengerutkan kening saat ekspresinya berangsur-angsur menjadi berat. Dengan adanya Poison Duo, bahkan pasukan kelas 1 yang kuat akan kesulitan untuk menghapusnya tanpa meninggalkan jejak. Dokter ajaib Wang ini dari River Town. Cahaya suram melintas di mata pria parubaya kekar saat dia berbicara dengan getir. Sudah hampir setengah bulan. Putranya telah hilang selama hampir setengah bulan. Dengan Poison Duo melindunginya, pasukan kelas 1 biasa akan kesulitan membunuh mereka tanpa meninggalkan jejak petunjuk. Berdasarkan rumor Miracle Dr. Wang dari River Town selama 2 hari terakhir, dia kemungkinan akan memiliki kemampuan seperti itu. Cari tahu lebih banyak tentang Miracle Dr. Wang dari River Town. Saya ingin setiap informasi tentang dia. Instruksi pria parubaya kekar. Ya, pemimpin sekte. Kelompok pria parubaya menanggapi serempak sebelum pergi. King Feng, Yao Kuan akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja, kata wanita cantik dengan mata berkaca-kaca saat dia meraih lengan pria parubaya kekar. Dia akan baik-baik saja. Saya Bian King Feng. Tidak ada yang berani menyakiti anakku. Tidak ada yang berani. Petik 2. Pria parubaya kekar mencoba menghibur wanita itu. Dia mengangkat kepalanya dan memasang ekspresi tegas dan galak. Jika ada yang berani, dia akan mati tidak peduli siapa dia. Pada malam hari, sebuah kapal pesiar sedang menuju laut dari villa yang terhubung ke laut. Saudaraku, apakah kamu benar-benar bisa menyembuhkan guruku dan aku di Istana Naga? Agak gelap dan hujan deras terus mengguyur. Kelompok itu duduk di sofa kapal pesiar ketika Xiao Yu tiba-tiba menanyakan hal ini pada Wang Xian. Tentu saja, yakinlah, saudaraku akan membawamu ke tempat yang penuh dengan keajaiban. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan senyum lembut. Saat malam tiba, Wang Xian memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dia bangkit dan membawa Xiao Yu dan Elder Fang bersama saat dia menuju ke Istana Naga. Dia berencana untuk menggunakan energi yang luar biasa di dalam Dragon Transformation Pool untuk mengubah mereka berdua menjadi naga dan membersihkan racun yang tertinggal di dalam tubuh mereka. Ini juga merupakan upaya terakhirnya. Betulkah? Saya tidak bisa pergi sebelumnya dan saya pasti harus menebusnya kali ini. Sayang sekali ujian akhir akan segera datang. Saya mungkin akan melewatkannya kali ini. Petik 2. Xiao Yu awalnya gembira tapi segera menarik wajah panjang saat dia berbicara. Semester akan segera berakhir dan ujian akhir akan segera dimulai. Namun, dia kemungkinan besar akan melewatkan ujian tersebut. Tidak apa-apa, aku akan menyelesaikan masalah ujianmu. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan, kemana kamu ingin pergi untuk liburan musim dingin? Aku akan membawamu berkeliling. Petik 2. Liburan musim dingin. Ketika Xiao Yu mendengar Wang Xian, matanya berbinar. Saya ingin menjelajahi seluruh negeri dari selatan hingga utara. Untuk liburan musim panas, saya ingin pergi ke luar negeri untuk bermain. Petik 2. Xiao Yu membiarkan pikirannya berkeliaran dan mengungkapkan ekspresi puas dan gembira. Baik, saat kau sembuh, aku akan membawamu berkeliling. Petik 2. Wang Xian mengangguk dan Penatua Fang di sampingnya juga tersenyum. Di sebelahnya, Guan Suking, Lan Qingyue dan Sun Lingxiu berjalan mendekat. Dengan sekelompok gadis cantik yang menemaninya, Wang Xian bersenang-senang mengobrol dan makan. Larut malam, kapal pesiar tiba di atas Istana Naga. Xiao Yu, Elder Fang. Jangan terlalu kaget sebentar. Ayo pergi. Wang Xian membawa Xiao Yu dan mendukung Elder Fang saat dia berkomentar. Yang membuat kedua gadis itu heran, Wang Xian membawa dan menarik mereka saat mereka menyelam ke laut. Ketika Istana Naga yang megah dan menakjubkan muncul di hadapan mereka, kedua gadis itu tercengang. Meskipun telah mendengar tentang Istana Naga dari Lan Qingyue dan Guan Suking, Xiao Yu masih sangat tercengang saat melihat Istana Naga yang sangat besar di bawah permukaan air. Istana Naga yang indah membuatnya merasa dihormati dan ditakuti. Terutama ketika mereka tiba di Istana Naga. Mata mereka melebar saat mereka menatap berbagai bangunan besar di sekitar mereka. Desir-desir. Pada saat ini, beberapa makhluk berenang menuju Wang Xian. Yang pertama tiba adalah 9 ular laut berbisa. Mereka tetap diam di hadapan Wang Xian dengan sikap hormat. Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Pada saat ini, semakin banyak makhluk muncul dengan masing-masing memiliki fisik yang lebih unik daripada yang terakhir.
Mereka berenang di depan Wang Xian, berlutut dan menyapanya. Apakah ini prajurit Crawfish dan Jenderal Kepiting dari Istana Naga? Mata Xiao Yu membelalak tak percaya saat dia menatap anggota Istana Naga di hadapannya. Bahkan Wang Xian terkejut ketika dia melihat kerumunan di depannya. Yang paling depan adalah ras Anomalocaris dan Golden Swordfish. Pada titik ini, kedua ras telah menjalani baptisan kolam transformasi naga. Setelah pembaptisan, bentuk mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Anomalocaris itu berdiri tegak. Di sekitar mereka, percikan api kebiruan bersinar. Dua anggota tubuh depan yang sangat besar tampak kuat dan sepertinya menyembunyikan energi listrik yang mengerikan. Tingginya sekitar 2-5 meter terlihat sangat menakutkan. Bab 395, Naga Surgawi Bermutasi, 2. Bagian tubuh Anomalocaris dipenuhi dengan kekuatan besar karena cangkangnya telah berubah menjadi biru total, lebih terlihat seperti sisik naga. Selain dua kaki depan yang besar, cakar kecil itu telah mengalami perubahan besar yang telah berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan cakar naga. Namun, itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kaki depannya yang kuat. Mereka memiliki cangkang kebiruan dengan mata yang berkedip dengan pancaran petir di dalamnya. Seluruh ras Anomalocaris tampak suci karena mereka benar-benar berubah dari kepala menjadi ekor. 5 tingkat 11 dan 1 tingkat 12. Sisanya adalah level 10. Petik 2. Wang Xian memandang ras Anomalocaris dengan ekspresi terkejut. Setelah pembaptisan Dragon Transformation Pool, mereka telah ditingkatkan 1 tingkat. Namun, Wang Xian sangat heran dengan perubahan ras Golden Swordfish. Melihat bentuk manusia lengkap dari ras ikan pedang emas, Wang Xian tercengang. Bentuk manusia lengkap. Dengan ukuran tubuh 2 meter, mereka memiliki lengan dan kaki sama seperti pria kekar lainnya. Paku di kepala mereka telah menghilang seluruhnya. Mereka digantikan oleh pedang yang tajam dan panjang di tangan mereka. Pedang itu sekitar 1 panjang 5 meter dengan gagang berbentuk kepala naga. Seluruh pedang itu berbentuk seperti naga dewa. Pedang terhubung dengan lengan mereka sementara seluruh tubuh mereka ditutupi dengan baju besi yang tidak biasa. Di belakang punggung mereka, sirip mereka telah berkembang menjadi sepasang sayap. Mungkin mereka masih lemah, itulah sebabnya sayap mereka kecil. Wang Xian mengunci pandangannya pada ras ikan pedang emas yang telah mengalami perubahan besar, karena dia benar-benar terkejut. Bagaimana mereka berubah menjadi humanoid setelah pembaptisan? Tubuhmu. Wang Xian memandang pemimpin ras ikan pedang emas dan bertanya dengan ragu. Saat ini, pemimpin itu telah mencapai level 12 dengan ukuran tubuh 2-5 meter. Dia tampak maha kuasa dengan baju besi emas itu. Raja Naga, ras Swordfish memiliki serangan monoton karena kami hanya bisa menyerang dengan duri di dahi kami. Kembali ke kolam transformasi naga ketika kami membentuk-bentuk kami memikirkan manusia yang pernah kami temui. Mereka memegang senjata di tangan mereka, membuat berbagai gerakan serangan. Itu luar biasa. Jadi kami berpikir untuk berubah menjadi seperti manusia. Tapi kita juga bisa mengembalikan formulir kita sebelumnya. Petik 2. Seperti yang dijelaskan oleh pemimpin ras Swordfish, dia menyentakkan tubuhnya dan berubah kembali menjadi Golden Swordfish sekali lagi. Baiklah, Wang Xian menunjukkan sedikit senyuman saat menyaksikan transformasi Golden Swordfish. Mengingat bentuk mereka di masa lalu, pola serangan mereka sangat monoton. Tidak ada apa-apa selain penetrasi. Dengan Golden Swordfish humanoid baru, mereka bisa memasuki masyarakat manusia tanpa harus ditemukan. Old Mo, kamu akan mengajari mereka cara membaca dan berbicara. Setelah beberapa pemikiran, Wang Xian mengalihkan perhatiannya ke pedang tajam di tangan mereka lagi. Serahkan seni teknik pedang spiritual kuno kepada mereka. Mungkin ras ikan pedang emas bisa menjadi pendekar pedang yang hebat. Wang Xian tersenyum saat berbicara. Bagaimana jadinya jika Swordfish berlatih ilmu pedang? Sungguh menakjubkan. Elder Fang sangat terkejut ketika dia melihat Wang Xian berkomunikasi dengan sekelompok makhluk yang menakutkan. Matanya berkedip saat dia menatapnya. Ayo pergi. Xiao Yu dan Elder Fang, aku harus menempatkanmu di kolam transformasi naga untuk menghilangkan racun di tubuhmu. Setelah Anda masuk ke dalam kolam transformasi naga, garis keturunan Anda akan berevolusi menjadi keturunan naga surgawi, yang berarti, Anda dapat berubah menjadi naga di masa depan. Petik 2. Wang Xian mengingatkan Xiao Yu dan Elder Fang.
Tetapi tujuan utamanya adalah memberitahu Penatua Fang tentang hal itu. Seekor naga, Elder Fang terkejut, tetapi dia mengangguk dengan beberapa harapan. Haha, aku bisa menjadi naga dewa logam. Tapi naga air juga baik-baik saja karena cantik. Yah, Azure Dragons juga terlihat bagus. Hehehe, Xiao Yu terkekeh dengan wajah penuh kegembiraan. Wang Xian tersenyum saat dia memimpin Xiao Yu dan Elder Fang melewati Aula Raja Naga. Di bawah tatapan bingung mereka mencapai kolam transformasi naga. Di dalam kolam, Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya masih dalam proses hidup yang lambat. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan melakukannya. Xiao Yu, Elder Fang, kamu akan membutuhkan paling banyak 2 hari untuk pulih di Dragon Transformation Pool. Sementara itu, hubungi saya jika Anda butuh sesuatu, kata Wang Xian kepada duo itu saat mereka menganggukkan kepala dengan paksa. Setelah menempatkan mereka ke dalam kolam transformasi naga, Wang Xian duduk di samping dan mengamati mereka. Saat keduanya masuk ke dalam kolam, vitalitas mereka meningkat dengan cepat. Xiao Xian, jangan khawatir. Elder Fang dan Xiao Yu akan baik-baik saja. Guan Suking menghibur Wang Xian. Oke, ayo pergi. Aku akan minta ular laut berbisa untuk mengawasi di sini. Ayo istirahat. Petik 2. Wang Xian mengangguk dan kembali ke Aula Raja Naga. Kembali ke istana, Mo Qinglong sedang mengajari ras ikan pedang emas cara membaca dan berbicara. Pada saat yang sama, dia melatih mereka dalam gerakan pedang. Setelah pembaptisan Dragon Transformation Pool, ras Golden Swordfish sangat cerdas sehingga mereka dapat menghafal semua yang telah mereka pelajari. Secara khusus, permainan pedang mereka. Ketika mereka melatih diri mereka dalam Dragonfield, efisiensi kultivasi mereka bisa mencapai kecepatan 2 kali lipat, yang sangat kuat. Ras Anomalocaris malah berkultivasi di Gua Naga. Setelah melihat-lihat, Wang Xian menunjukkan ekspresi yang memuaskan di wajahnya. Setelah Perdana Menteri Penyu dan yang lainnya dihidupkan kembali, Wang Xian dapat memimpin mereka untuk menaklukkan seluruh Laut Timur. Gru, tepat ketika Wang Xian dan yang lainnya sedang beristirahat di Istana Naga, kolam transformasi naga sedang mengalami perubahan besar. Di dalam kolam, air berdarah menggelegak di sekitar Xiao Yu dan Elder Fang. Darah naga di dalam kolam transformasi naga secara bertahap berubah menjadi hitam setelah memasuki tubuh mereka. Bintik hitam samar yang menempel di tulang mereka tidak hilang dari tubuh mereka. Sebaliknya, mereka tumbuh dengan kecepatan eksponensial. Bintik hitam perlahan menyebar ke seluruh tulang mereka, di mana semua area tulang putih berubah menjadi hitam. Saat bintik-bintik hitam itu menyebar, tubuh mereka perlahan-lahan menjadi tinta. Kolam transformasi naga memungkinkan siapapun untuk berevolusi menjadi naga surgawi. Tetapi kolam transformasi naga di level 1 tidak dapat mendukung transformasi instan. Seperti ras Golden Swordfish dan Anomalocaris, garis keturunan, fisik, bakat, dan kecerdasan mereka akan meningkat secara signifikan setelah pembaptisan Dragon Transformation Pool. Mereka bahkan bisa mengubah bentuknya. Demikian pula, Xiao Yu dan Elder Fang tidak bisa berubah menjadi naga surgawi langsung setelah memasuki kolam transformasi naga. Butuh waktu lama berkultivasi untuk mencapai itu. Namun, darah naga tidak membersihkan bintik hitam di dalam tubuh mereka karena energi mereka yang kuat. Sebaliknya, mereka bergabung untuk membentuk sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Tulang mereka membuat suara retak. Berdengung. Pada saat ini, naga iblis hitam di 9 tiang di sekitar kolam memancarkan sedikit cahaya. Xiao Yu dan Elder Fan di kolam sedang mengalami perubahan besar. Mereka berevolusi menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan naga iblis, namun berbeda. Lebih tepatnya, itu adalah sesuatu yang lebih menakutkan dan mengerikan daripada naga iblis. Daging dan darah mereka tampaknya tersembunyi sempurna di dalam tulang saat tulang berwarna hitam yang menakutkan mulai terungkap. Naga surgawi yang bermutasi. Naga tengkorak.